قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار. طيب إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah kita insyaallah hari ini akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu kita akan membahas seputar ilmu tajwid, ya. Kita akan masuk fokus membahas seputar ilmu tajwid. Ya, sebelum masuk ilmu tajwid, ada muqaddimah lagi. Muqaddimah dari muqaddimah. Kemarin kita sudah masuk muqaddimah yang pertama, yaitu terkait dengan sifat bacaan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana hendaknya seorang Muslim berusaha mencontoh bacaan Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran. Dari hadis-hadis yang datang, kita bisa ketahui bahwasanya beliau SAW ketika baca Al-Quran membacanya dengan jelas, huruf demi huruf, ya, mufassaratan harfan memperjelas huruf demi huruf. Jadi untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam baca Al-Quran, kita mesti mempelajari bab makhrij huruf dan sifat-sifatnya supaya bisa mengucapkan bahasa yang paling fasih, bahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana cara mengucapkan huruf ha, mo, su, mo, dan lain sebagainya. Baik. Kemudian di antara sifat bacaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau membaca dengan memperhatikan kaidah-kaidah mad, memperhatikan panjang pendeknya bacaan, makhrajnya, sifatnya, dan panjang pendeknya ini mesti diperhatikan. Yang berikutnya memperhatikan kaidah waqaf dan ibtida. Jadi ketika baca Quran itu perhatikan ya, patokan kita bukan baris atas dan baris akhir. Jelas nggak? Paham nggak? Ketika baca Quran, jangan berpatokan selalu memulai dari baris paling atas dan mengakhiri baris paling akhir. Maksudnya begini, sebentar. Ya, nah nih, misalkan di sini. Ini ini baris paling atas nih. Ini baris paling atas. Qala fal haqqu wal haqqu aqul. Ini baris paling atas. Baris paling akhirnya ini. Ala huwal azizul ghaffar. Ini baris paling bawah.
Jadi kalau baca Quran, patokannya itu bukan atas, bukan akhir. Tapi apa? Ah, tema. Paham ya? Tema. Patokan itu mulailah dari awal tema dan akhiri di akhir tema. Terus pertanyaannya, dari mana kita tahu awal dan akhir tema? Dari mana tahunya? Hah? Artinya, dari maknanya. Kalian belajar bahasa Indonesia nggak di sini? Belajar nggak? Ada belajar bahasa Indonesia? Belum ada. Kalian dulu di SD pernah belajar ini nggak? Subjek, predikat, objek, keterangan. Pernah? Pernah belajar? Nah, Al-Quran seperti itu, sama. Jadi ada subjek, predikat, objek, keterangan. Ya, ibu pergi ke pasar. Jelas nggak? Kalimat jelas. Ibu pergi. Muncul pertanyaan? Muncul. Pergi kemana? Ibu pergi. Muncul pertanyaan nggak? Muncul. Pergi kemana? Iya, pas kan? Jadi baca Quran juga mesti diperhatikan kalimat-kalimatnya, ada susunan-sunannya. Oke, makanya buat mereka yang nggak paham, sama para ulama dibuatkan tanda, tanda-tanda berhenti dan tanda memulai. Ada sod lam, ada qaf lam, apalagi? Hah? Apa? Jim, apalagi? Waqaf mu'anaqah, apalagi? Waqaf lazim, itu tanda-tanda itu. Ibarat kalian itu naik mobil, naik motor, tapi nggak ngerti lampu merah, nggak ngerti tanda P, tanda S. Ngerti nggak? Kalau lampu merah maksudnya apa? Nah, berhenti hijau, jalan kuning, hati-hati. Kalau tanda P apa tanda P? Maksudnya apa? Tanda P, P silang. Kayak gini, nggak boleh parkir. Kalau S sih gini, terus banyak kan tanda-tanda kan? Banyak kan tanda-tanda di jalan. Kita begitu, kalau lagi baca Quran itu ada tanda-tandanya. Ada markah-markah jalan yang mesti dipatuhi. Kalau ditabrak di jalanan, kenapa? Nah, tilang. Ada lampu merah jalan terus. Siapa yang nilang? Polisi. Kalau kalian baca Qurannya nggak memperhatikan tanda-tanda ini, siapa yang nilang? Ustaz yang nilang. Betul, Ustaz yang nilang. Salah, keliru. Foto. Ditegur kan? Jangan berhenti di sini. Salah gitu kan? Sama. Quran juga gitu. Kalian punya mushaf yang ada tanda ainnya nggak? Siapa yang pakai tanda ain? Ada kan? Tanda ain itu adalah lambang yang menunjukkan akhir tema atau awal tema. Ain itu maknanya apa sih? Ain ruku. Makna ain itu ruku. Jadi seorang imam ketika sholat wajib atau sholat berjamaah atau sholat taraweh, tidak boleh ruku kecuali setelah menemukan atau bertemu tanda ain. Fahim tuh? Ya. Jadi dia ada tanda ainnya. Nah, terus Musaf-Musaf Madinah gitu nggak ada ainnya? Ada nggak ainnya? Terus solusinya gimana? Solusinya gimana kalau nggak ada ainnya? Pindahin, pakai pulpen atau pensil, musafnya tandain di pinggirnya. Ya, jadi mulailah dari tanda ain. Taib, ini wakaf ibtidak namanya. Oke? Iya. Eh, sampai mana tadi pembahasannya? Oh ya, hari ini saya akan membawakan muqaddimah dulu. Ya. Jadi Rasulullah itu karakter bacaan beliau ya adalah memperhatikan, memperjelas huruf demi hurufnya. Untuk bisa memperjelas huruf demi huruf ini mau nggak mau mesti belajar makhraj dan sifat. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Memperhatikan kaidah mad. Madnya diperhatikan. Jangan dipanjang-panjangin bacaannya. Contohnya gini nih. Contohnya ini.
Ini Iqra Qaidah Mat ya di buku Iqra. Nah, ini dilatih sini. Qalu taqasamu. Coba saya bacakan ikutin ya. Saya baca dulu. Qalu taqasamu. Silakan. Taqasamu fata'aqqo fa'aqara haruta wa mata monyong monyong haruta wa mata fa'alha dan bi'alihatina. Ini adanya kalau Iqra itu 1 sampai 3. Jadi kalau ini belum lulus, jangan dipindahin dulu. Jangan baca haruta wa marut, haruta, haruta, haruta. Nah, ini ada tanda-tandanya. Ru, 2 harokat. Jangan haruta wa maruta. Benar salah? Salah. Tanya pendek. Ya. Jadi perhatikan kaidah-kaidah matnya. Taib. Ya, kita masuk muqaddimah. Singkat saja, insya Allah. Jadi, sebelum belajar apapun, ada yang namanya istilah mabadi. Ilmi tajwid atau mabadi ilmu fikih, mabadi ilmu faraid, mabadi apapun. Mabadi-mabadi itu diperhatikan. Kalian mau belajar ilmu apa? Ya, mabadi ilmu akidah, mabadi ilmu rosem, ya. Baik. Syekh Muhammad Ali As-Sabban mengatakan di dalam Hasyiah As-Sabban, Hasyiah Ibnu Malik, ya, hafalkan nih. Hafalkan mabadi ini. Inna mabadi kulli fannin 'ashrah al-hadd wal mawdu' thumma as-samrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdad hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Santri-santri kami di BSD udah hafal. Dilaguin. Inna mabadi kulli fannin 'ashrah al-haddu wal mawdu'u thumma thamrah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara jami'a hadza syarafa. Kalian mau belajar ilmu apapun ketemu ntar ini syair ini. Ya, coba ayo. Satu, bisa nggak? Saya baca dulu ya. Innama badi kulli fannin ashroh. Silakan. Al-haddu wal mawdu'u thumma samroh. Saya ulang. Innama badi kulli fannin ashroh. Al-haddu wal mawdu'u thumma samroh. وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعد بالبعد اكتفى
ومن دار الجميع هذا الشرفا. Enggak, itu aja. Nanti dihafal lah ya. Taib. Inna mabadi, sesungguhnya mabadi. Kulli fannin, setiap ilmu. Asyrah itu ada 10. Mabadi setiap ilmu itu ada 10. Mabadi itu apa sih mabadi? Kalian coba lihat kalau beli buku atau apa-apa, lihat daftar isinya ya. Poin-poinnya apa aja. Ya seputar itu aja pembahasannya. Maka di sini kita fokus kepada ilmu tajwid. Ilmu tajwid, mabadi ilmu tajwid yang pertama al-haddu, al-had, apa al-had? At-ta'rif, definisi tajwid itu apa? Definisi tajwid artinya at-sin. Tajwid berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Di antara makna tajwid tahsin, ya, membaguskan. Jadi yang kurang bagus diperbagus lagi. Ya, itu tajwid. Kemudian maudhu itu tema. Maudhu itu artinya tema. Tema pembahasan. Jadi yang dibahas dalam tajwid itu hanya Al-Quran. Yang dibahas dalam tajwid hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, meskipun berbahasa Arab tidak perlu ditajwidkan. Belajar hiwar jangan pakai tajwid. Kalau kata, "Man yaf'alu hadza", nggak perlu. Ma makna ma yaf'alu hadza? Seperti ini. Begitu enggak? Kalau lagi hiwar. Man yaf'alu hadza, nggak perlu kan? Man yaf'alu hadza cukup. Karena bukan tajwid. Kayak baca kitab juga nggak perlu pakai tajwid. Jadi tajwid itu materinya khusus Al-Quran. Allahu Akbar. Berapa harokat Allahnya? Salah apa benar? Hah? Benar apa salah? Allahu Akbar. Yang benar berapa harokat yang benar? 2 harokat yang benar. Berarti salah dong kalau jadi imam bacanya kepanjangan. Ya, benar nggak? Ayo, kalau ada yang pindah nih, Allahu Akbar. Benar apa salah? Benar apa salah? Salahnya kenapa? Lebih dari 2. Benar apa salah? Kenapa benar? Bukan Quran. Itu takbir perpindahan panjang. Takbir intiqal namanya. Jadi jangan kita mengatakan itu salah tuh imam atau lagi azan. Allahu Akbar. Allah. Panjang kan? Berapa harakat tuh? Itu bukan Quran. Sah. Benar. Jelas? Jadi yang perlu ditajwidkan apa? Al-Qur'an. Ya, makanya dalilnya apa? Warattilil Qur'ana. Al-Qur'an yang ditartilkan itu Quran. Tartila dengan tartil. Kemudian al-haddu wal mawdu'u. Summa samrah. Apa samrah? Buah. Buah nih buah. Apa sih buah belajar tajwid? Nah, buahnya ini. Buah mempelajari tajwid adalah satu, menjaga lidah dari lahan dalam membaca Al-Quran. Lahan apa lahan? Salahan atau al-khata'. Al-lahan itu al-mailu 'anis shawab, menyimpang dari kebenaran. Fil qiraah, ya, dalam bacaan maksudnya. Lahan itu ada banyak maknanya. Jadi di antara hikmah atau manfaat mempelajari tajwid adalah agar lidah kita itu terhindar dari kesalahan. Ya. Setelah itu menjaga keaslian Al-Quran. Menjaga keaslian Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan ya dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau dirubah huruf ha jadi ha, ngubah makna.
Wa amtorna alaihim matara dengan wa amtorna alaihim matara. Apa bedanya mator dengan motor? Apa bandara? Motor. Kalau motor, hujan mumtaz. Jadi Allah menurunkan apa? Kalau dipanjangin, bandara. Salah kan? Salah. Makanya perlu diperhatikan. Ini ya. Jadi kita belajar tajwid itu dalam rangka menjaga keaslian Al-Quran. Menjaga keaslian Al-Quran. Ada yang nggak ngubah makna, ada yang mengubah makna. Lahan. Yang nggak mengubah makna pun sama ditegur. Ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ya mengajarkan Al-Quran kepada seseorang, kemudian orang tersebut membaca dengan pendek dua harokat mad wajib muttasilnya. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Maha kata aqra'aniha Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud. Enggak begitu loh Rasulullah ngajarin saya. Tegur, padahal enggak ngubah makna. Ngubah mana? Enggak ngubah mana. Tapi tetap karena faktor riwayat Rasulullah enggak begitu bacanya, tetap diluruskan oleh Ibnu Mas'ud. Enggak begitu Rasulullah ngajarin saya. Lalu orang itu tersebut mengatakan, bagaimana Rasulullah mengajarkannya kepadamu, wahai Abdurrahman? Lalu Ibnu Mas'ud memberikan contoh. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian beliau mengatakan, famaddaha. Dipanjangin fuqara'nya. Paham maksud saya? Jadi Al-Quran itu harus dibaca sebagaimana diturunkan. Mengubah mana atau tidak mengubah makna. Dijaga keasliannya. Ini khusus untuk Al-Quran. Taib. Yang ketiga, membedakan Al-Quran dengan kitab selainnya. Al-Quran itu adalah khusus. Kalamullah beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Cara megangnya, cara bacanya, itu harus dibedakan semua. Diperhatikan. Ya. Kalau baca kitab mungkin biasa ya. Baca hadis sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Baca begitu. Tapi kalau baca Quran enggak seperti itu, ya. Jaa rajulun, jaa rajulun. Kalau baca Quran jaa panjang. Oke? Jadi seluruh kaidah bahasa Arab kata Dr. Aiman Rusdi Suhaid adalah kaidah Al-Quran adalah kaidah ilmu tajwid adalah kaidah bahasa Arab pada umumnya. Seluruh kaidah ilmu tajwid adalah kaidah bahasa Arab kecuali 4 kata Dr. Aiman. Satu yaitu tingkatan gunnah. Gunnah bertingkat-tingkat. Ini khusus Quran. Ya, tingkatan gunnah khusus Quran. Ada gunnah yang innalladzi tasalun. Tahan gunahnya agak lama. Ada gunanya cepat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. Cepat gunanya. Jadi gunah itu bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatan akmal, kamil, naqis, anqas. Ada di metode Syafi'i kan? Udah belajar belum? Udah. Ya, guna bertingkat-tingkat itu khusus Quran. Apalagi yang bertingkat-tingkat mad, tingkatan mad itu khusus Quran. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Tapi selain Quran, 2 harokat. Misalkan, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a. Biasa aja. Tapi kalau Quran, Iza ja'a nas. Iza ja'a. Panjang kalau Quran. Apa tadi yang pertama? Gunah. Yang kedua, mad. Yang ketiga, saktah khusus Quran. Saktah. Tahu saktah? Wa qila man raqa. Itu saktah, tanda sin kecil. Saktah namanya. Khusus Quran. Jadi nggak boleh baca Quran itu banyakkan saktahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saktah-saktah ilegal namanya. Ya, saktah yang tidak sesuai dengan tempatnya.
Jadi sakta itu riwayat. Sakta ada berapa? Dua. Sakta wajib sama sakta jaiz. Sakta wajib di surah Yasin, di surah Al-Mutaffifin, di surah Al-Kahf, surah Al-Qiyamah. Empat. Sakta wajib semua itu. Ulang. Gimana? Al-Mutaffifin, Al-Mutaffifin, surat Yasin, Al-Kahf, Al-Qiyamah. Empat sakta wajib. Sakta wajib hanya diamalkan ketika bacanya wasol. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sakta nggak? Nggak usah. Karena antum berhenti kan? Tapi kalau nafasnya panjang, iwaja, iwaja, walam naj'al lahu iwaja, qayyima. Sakta baru. Kalau wasol sakta. Kenapa mesti disakta? Karena iwaja qayyima adalah dua kata yang bertentangan maknanya, maka mesti disakta. Iwaja apa iwaja? Iwaja apa iwaja? Hah? Bengkok. Qayyima tegak, lurus ya kan? Jadi antara bengkok sama lurus bertentangan apa enggak? Bertentangan. Maka kalau kita mau lanjut wasol, itu enggak bisa digabung kecuali dengan saktah. Paham saya? Saktah itu terjadi ketika dilanjutin bacaannya. Tapi kalau nafasnya enggak kuat di ayat pertama, cukup selesai. Enggak usah maksa-maksa saktah. Paham? Paham nggak nih? Jadi saktah hanya terjadi ketika bacaannya dilanjutkan atau wasol. Kalau berhenti nggak berlaku saktah. Iwaja. Nggak ada saktah berarti. Kalau mau lanjut, ketemu qayyimah, saktah. Karena ada dua kata yang maknanya saling bertentangan. Waqilaman. Rob itu wasol. Kalau waqilaman berhenti namanya. Ya, nggak bisa. Baik, lanjut nanti ya. Yang berikutnya, memperkuat tadabbur. Tadi baru tiga ya, tiga. Jadi khusus untuk Al-Quran. Kaidah tajwid itu semuanya kaidah bahasa Arab kecuali empat. Satu tingkatan gunnah, dua tingkatan mat, tiga saktah, empat irama langgam. Itu khusus Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Ya, ya, berikutnya. Untuk memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Belajar tajwid itu ya manfaatnya memperkuat tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mendengarkan bacaan yang lancar, fasih, bertajwid, enak apa enggak? Dibandingkan dengan orang yang belajarnya tajwidnya belum benar. Maka orang yang bacaannya tajwidnya sudah bagus, itu lebih nikmat dan lebih mudah untuk ditadaburi ketimbang mereka yang baca Qur'annya belum bagus. Gimana coba? Kalian pernah dengar nggak orang ngomongnya gagap? Ngomong sama kalian gagap. Ah, ah, gitu. Bisa nggak? Kira-kira nyimaknya itu butuh butuh kerja keras nggak nyimaknya? Wah, apa? Kita nyimak gitu kan? Apa-apa? Simak baik-baik kan? Tapi kalau yang bacanya lancar, tertata, bagus, ya, kita enak nyimaknya. Maka ilmu mempelajari tajwid itu efeknya adalah
ya, baca Qurannya menjadi bagus sehingga kita lebih nikmat untuk mentadaburi Al-Quran, lebih mudah untuk tadabur dan lebih mendatangkan kekhusyuan. Jelas? Jelas ini? Ya, ya. Taib. Berikutnya, menambah semangat dalam beramal. Orang yang bacanya bagus, pengen nikmat lama-lama sama Al-Quran. Ya, karena kita sama Allah tuh dialognya di situ dengan Quran. Ya, kita berkhalwat dengan Allah, ya berlama-lama itu dengan membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Faham maksudnya? Baca Quran ibadah bukan? Ibadah. Ibadah itu syaratnya apa? Kalau mau terima, ikhlas sama ittiba, mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah SAW. Ketika kita mencontoh bacaan Rasulullah SAW, maka Allah akan ridho. Rasulullah ridho, Allah ridho, dapat pahala. Dapat pahala. Benar nggak? Ya? Oke, ini manfaatnya. Samroh. Kemudian apa lagi berikutnya? Al-haddu wal mawdu'u summa samroh. Terus? Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismul istimdad hukmu syari. Yang berikutnya adalah fadl, keutamaan. Ilmu tajwid adalah salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam karena berkaitan dengan kalam Allah. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu itu memiliki kedudukan, memiliki keutamaan. Ya, semakin jauh ilmu yang kalian pelajari dari Allah, dari Al-Quran, maka semakin kurang kemuliaannya, bahkan gak ada kemuliaan sama sekali. Seperti ilmu filsafat. Gak ada hubungannya sama Al-Quran. Ilmu sihir. Gak ada hubungan, ngapain dipelajari? Gak ada manfaatnya. Semakin melupakan Allah, semakin gak membahas tentang Allah, tentang kalamullah, maka semakin rendah ilmunya. Wadih? Hah, wadih? Wadih? Taib. Ayo, yang ngantuk bangun, yang ngantuk bangun, yang ngantuk ngopi, wudu. Taib, berikutnya. Nisbah wa nisbatun. Nisbah. Apa nisbah? Nisbah itu hubungan, korelasi dengan ilmu yang lain. Apa kaitannya ilmu tajwid sama ilmu yang lainnya? Kalian tahu ada ilmu ulumul Quran, tahu nggak? Ulumul Quran. Pernah dengar nggak ilmu itu? Ulumul Quran. Jadi dalam ulumul Quran itu dibahas tentang seluk-beluk Al-Quran. Kalian kalau baca ulumul Quran, itu jadi terbuka lebar. Jadi Quran itu ibarat samudra luas. Tahu samudra kan? Lautan luas kan? Ada tepinya nggak? Itu tak bertepi, luas bang. Kita baru membuka satu tajwid. Tajwid itu cuma pintu. Pas dibuka, ternyata luasnya apa namanya, seluas samudra. Ada kitab namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran, karangan As-Suyuti. Itu isinya tentang ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat luas. Nasikh mansuknya, maki madaninya, muhkam, mutasyabi. Masuk di dalamnya ada ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ini masuk ke dalam bagian ulumul Quran. Bagian ilmu Quran. Jadi ilmu yang paling dasar itu ilmu tajwid. Maka kuasain dulu nih ilmu yang dasar ini. Terus yang berikutnya, siapa peletak dasar ilmu tajwid? Hah? Siapa? Rasulullah? Hah? Fi zaman? Ali. Peletak dasar ilmu tajwid siapa? Rasulullah. Itu beliau adalah orang yang pertama kali mempraktekkannya. Peletak dasar ilmu. Secara praktik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara teori siapa? Siapa teori? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu. Itu di buku di depannya ada bukunya. Semalam udah Anda bilang. Tuh, itu peletak dasarnya. Iya. Di depan ada tulisannya kan nggak kelihatan. Makanya anak tanya.
Tulisannya di depan tulisannya nih. Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani ini peletak dasarnya. Itu bukunya, ya. Sudah kita syarah di Tangerang ya. Taib. Ada yang bilang Abul Aswad Ad-Duali. Siapa Abul Aswad Ad-Duali? Nah, Abul Aswad Ad-Duali adalah yang pertama kali meletakkan tanda harokat. Tanda harokat beliau pertama kali yang membuat. Ahli nahu, peletak dasar. Makanya dikenal dengan tanda tersebut dikenal dengan istilah naqtul i'rab. Naqtul i'rab. Jadi beliau bilang ke asistennya begini, kalau aku membuka mulut A, letakkan tanda merah di atas. Kalau menurunkan hang I, letakkan tanda merah di bawah. Kalau U, tanda merahnya di tengah. Dulu seperti itu. Awal-awal, tandanya merah harokat. Mungkin kalau sekarang sudah berbentuk begini kan. Ini harokat kasroh, ya ini kasroh, fathah, domahnya begini. Jelas? Ya, itu tandanya. Siapa yang pertama kali menemukan tanda tersebut? Abul Aswad Ad-Duali. Terus yang menemukan tanda pembeda huruf siapa? Nah, alhamdulillah ya, enak nih. Huruf itu kan tadinya gundul kan? Kemudian ada tandanya titik ba satu, titik dua ta. Enggak kepotong itu tuh. Kalau dimundurin lagi bisa nggak, Set? Jadi lebih besar. Kelihatan nggak? Nggak. Lampu yang ini nih mati ini. Lampu ini. Nah, lumayan. Nah, cukup. Insyaallah. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan peletak dasar ilmu tajwid adalah Abu Ubaid Qasim bin Salam. Abu Ubaid Qasim bin Salam ini adalah tokoh yang pertama kali, ya, ulama yang pertama kali menyusun tentang nama-nama ulama kiroat. Ini Abu Ubaid Qasim bin Salam, ya, peletak dasar ilmu kiroat, peletak dasar ilmu kiroat. Beliau temukan sekitar 15 sampai 20 nama imam kiroat. Nanti di zamannya Ibnu Mujahid dipilih lagi menjadi 7 imam yang kita kenal dengan imam 7 kiroah sab'ah gitu ya di Indonesia. Awalnya Abu Baid Qasim bin Salam dulu. Kemudian Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini adalah yang memperbaiki tanda bacaan harokat, fathah, doma, kasroh, tasdid, mad. Yang kita kenal sekarang tuh tanda mad itu kayak seperti alis ya. Kemudian tasdid itu kan aslinya mim sama dal tanda mad. Kita kenal bendera atau alis Indonesia. Itu beliau yang pertama kali menemukan, merapikan Al-Khalil. Tasdid diambil dari syiddah ya, kepala shin. Kemudian beliaulah yang pertama kali menemukan tanda hamzah. Hamzah kotok diambil dari huruf ain, dipotong kepalanya. Beliau juga yang pertama kali merapikan harokat seperti kita lihat sekarang. Tadinya alif gini, jadi begini, harokat. Ya, ini Al-Imam Khalil namanya. Makanya beliau ini masuk ke dalam kategori pencetus ilmu tajwid. Namun yang tepat kata para ulama,
pencetus ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khaqani dengan kitabnya berjudul Ra'iyatul Khaqani. Ra'iyatul Khaqani, ya. Baik, berikutnya. Nama ilmu. Ilmu ini dikenal dengan ilmu tajwid sebagaimana kita kenal hari ini ilmu tajwid. Fanut tartil, haqqut tilawah, fasuhatul lisan, tahsin tilawah, tahsin Quran. Ini nama-namanya. Sandaran ilmu, ilmu tajwid disandarkan kepada riwayat-riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka. Jadi gini, teman-teman sekalian. Dalam ilmu tajwid itu kalian nggak bisa bertanya ini dalilnya mana? Dari Al-Quran hadis. Nggak dapat dalilnya. Kenapa dibaca ikhfa? Dalilnya mana? Rasulullah bersabda, begini bacanya. Dalilnya mana? Allah berfirman, nggak ada dalam ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu dasarnya apa? Riwayatan. Diajarkan dari guru ke guru, dari lisan ke lisan. Terus gimana zaman sekarang? Kan makin panjang ya kan? Jarak antara kita dengan Rasul makin panjang kan? Iya nggak? Jauh jaraknya. Orang-orang semua ngaku ini bacaannya yang begini, yang seperti Rasul itu seperti ini. Akhirnya muncul orang-orang yang katanya punya sanad tapi bacaannya jauh dari tajwid. Tapi kok punya sanad? Jelas? Fulan, sanad qiraah asyroh, tapi pas baca Quran kok jauh nggak bertajwid. Makanya Syekh Al-Mar'ashi dalam Juhdul Mukil mengatakan, ketika mata rantai antara kita dengan Rasulullah semakin jauh, terseliplah beberapa penyimpangan-penyimpangan dari para pengajar Al-Quran. Ya, terselip penyimpangan-penyimpangan masuk ke situ. Sehingga untuk membedakan mana bacaan yang tepat itu sekarang sulit. Ya, maka untuk menghindari hal tersebut, kita mesti mengkomparasikan, menggabungkan antara bacaan yang diajarkan secara praktek dengan teori-teori yang telah dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang muktabar. Benar nggak apa yang diajarkan tersebut sesuai dengan kaidah tajwid yang telah ditulis oleh para ulama? Apabila bacaan tersebut sesuai dengan kaidah tajwid yang ada di dalam kitab-kitab para ulama, terima. Tapi kalau nggak sesuai dengan kaidah tajwid yang telah ditulis oleh para ulama, ditolak. Ya, ada guru-guru Quran yang bacanya a'udzubillah bersanad. Maka ini nggak bisa, ditolak. Paham maksud saya? Jadi apa yang diajarkan oleh guru-guru ya harus disesuaikan dengan teori-teori tajwid yang sudah baku ditulis oleh para ulama. Disesuaikan, dilihat. Kalau sesuai diterima, kalau nggak sesuai tidak boleh diterima. Baik, ini sandaran ilmu. Jadi sandaran ilmu tajwid itu adalah riwayat yang datang dari para ulama dengan sanad mereka sampai ke Rasulullah SAW. Yang berikutnya, istimdad. Wal istimdad, istimdad. Ya, istimdad. Tadi udah tadi. Sandaran sudah, riwayat. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa hukum belajar ilmu tajwid? Fardu kifayah. Hanya khusus buat kalangan tertentu saja, para thalib misalkan. Adapun orang-orang awam yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, yang jualan sayur di pasar-pasar, mereka enggak wajib belajar ilmu tajwid. Ya. Tapi bagi para pengajar Al-Quran wajib belajar. Kenapa? Karena innallaha yuhibbu ya rajulan, Allah itu menyukai seseorang ketika melakukan amalan ya, idza amila amalan ayyutqinahu, mengamalkannya dengan itqan, dengan profesional. Jadi bagi para pengajar Al-Quran dan bagi para penuntut ilmu, hendaknya dia belajar. Hendaknya dia belajar. Terutama bagi para pengajar Al-Quran. Ini hukumnya fardu ain. Yang fardu kifayah itu mempelajari hukumnya. Adapun bagi
Seluruh kaum muslimin yang wajib bagi mereka adalah membacanya dengan benar tanpa mengubah makna. Yang wajib bagi seluruh kaum muslimin adalah membaca Al-Quran dengan benar tanpa mengubah makna. Jelas? Itu batasan maksimalnya. Terus, berikutnya. Hukum mengamalkan tajwid. Ada yang mengatakan wajib, tidak wajib dengan rincian. Yang mengatakan wajib dalilnya Iqra'ul Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, perintah. Wajib hukumnya. Ada yang mengatakan tidak wajib karena wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Yang mengatakan wajib karena ada perintah dalam surah Al-Muzammil. Yang mengatakan tidak wajib karena Allah tidak menjadikan dalam agama ini kesusahan, kesulitan. Maka jadilah orang yang pertengahan, dirinci. Yang mana yang wajib? Yang wajib itu adalah apabila hal-hal itu berkaitan dengan i'rab dan makna. Ini yang wajib. Berkaitan dengan i'rab dan makna ini wajib dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Baik awamnya, tolibnya, apalagi pengajarnya. Ini wajib menjaga, ya, harokatnya nggak boleh dirubah. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sifat penghias seperti sofir, seperti hams, itu sifat penghias. Maka di sini para ulama mengatakan yang berkaitan dengan sifat penghias mesti dibedakan. Ketika di hadapan guru atau tidak di hadapan guru. Ketika di hadapan guru seluruhnya sifat penghias maupun sifat bukan penghias wajib ditunaikan. Namun ketika tidak di hadapan seorang guru, maka boleh diturunkan lagi levelnya. Jelas? Jadi ketika lagi ada halaqah, gurunya ketat, itu wajar. Karena seorang guru itu harus menjaga amanah riwayat. Nggak begini Rasulullah ngajarin saya, maka mesti dijaga baik-baik, jangan sampai mengubah mana. Baik, berikutnya. Hukum sudah. Masail. Masail, yang berikutnya masail. Permasalahan yang dibahas dalam ilmu tajwid. Dalam belajar tajwid, ketika belajar tajwid, permasalahan yang dibahas hanya ada 4. Kalau Syekh Ibrahim As-Samanudi mengatakan ada 5 rukun tartil, rukun tajwid. Apa 5 rukun tajwid? Perhatikan baik-baik. 5 rukun tajwid. Ini permasalahan, ya. Yang pertama, belajar mengenal makharijul huruf. Makharijul huruf itu ibarat alamat rumah. Makharijul huruf itu ibaratnya apa? Alamat rumah. Kalian kalau nggak tahu alamat rumah, kira-kira bisa sampai apa enggak? Sampai. Maka belajar makharijul huruf adalah belajar mengenal atau mengetahui alamat keluarnya huruf-huruf hijaiyah di mana. Titik-titiknya di mana. Kenapa banyak orang yang salah ketika baca Quran? Karena dia salah alamat. A'udzu billahi minas syaiton. Minas syaiton. Dia bilang. Salah alamat. Titiknya salah. Jelas? Kalau ngirim paket salah alamat gimana? Ya? Nyasar. Nyasar. Akibatnya karena nyasar. Minas syaiton. Harusnya minash. Di mana minashin? Di mana makhraj shin? Makhraj shin, di mana makhraj shin? Wastul lisan di sini. Minash, minas, minash, minas. Belajar makhraj adalah belajar mengetahui titik huruf di mana. Rumah-rumah. Paham? Belajar makhraj adalah belajar menghafal alamat rumah-rumah huruf hijaiyah. Sifat. Mengenal sifat. Sifat huruf itu ibarat mengenal karakter si pemilik rumah. Ada yang galak, ada yang lembut, ada yang karakternya tinggi, ada yang karakter pendek. Jadi yang di dalam rumah itu seperti apa kondisinya? Paham maksud saya? Ya.
Belajar makhraj adalah belajar mengetahui alamat rumah. Belajar sifat adalah belajar mengetahui karakter pemilik rumah, karakter isi rumah. Misalkan contoh, huruf fa. Fa itu karakternya nafasnya ngalir, suaranya ngalir, lidahnya tidak terangkat, ya, dan juga tidak lengket, tajam. Itu fa. Tahu karakternya, tahu kenal. Jadi kita nggak bakalan salah alamat. Kita tahu karakter masing-masing. Jelas semua? Maksudnya, belajar sifat adalah belajar mengenal bagaimana karakter setiap huruf-huruf hijaiyah diucapkan. Salah karakter, maka akan terjatuh ke dalam lahan. Yang ketiga, mengenal hukum-hukum yang muncul dengan sebab tarkib. Nah, ini analoginya begini. Tadi apa yang pertama, makhraj? Mengetahui alamat rumah. Sifat mengetahui karakter. Ini kira-kira orang yang dalam rumah ini gimana karakternya? Kalian sudah saling mengenal belum karakter teman-teman kalian? Yang tidurnya di kasur atas, yang tidurnya di kasur depan. Karena tahu nggak? Kalau si Fulan ini orangnya lembut. Si Fulan ini orangnya dermawan. Si Fulan ini kalau ngomong sama dia mesti hati-hati. Si Fulan ini kalau ngomong suaranya agak keras. Tahu kan? Karakter masing-masing teman kalian tahu kan? Kalau kalian sudah tahu karakternya gimana? Bisa apa? Bisa berteman dengan baik, menyesuaikan diri. Benar nggak? Bisa menyesuaikan diri. Gitu. Karena kita udah tahu, oh si Fulan. Orangnya memang seperti itu. Huruf-huruf hijaiyah juga sama. Ada rumahnya, ada isi rumahnya. Ketika isi rumah, si pemilik rumah tadi keluar rumah, keluar pintu, ya, dia akan pergi ke tempat yang berbeda-beda. Benar nggak? Benar nggak? Dia keluar, kemudian ketemu orang nggak di luar? Ketemu. Ayo, fokus, fokus. Perhatikan sini baik-baik. Dia keluar rumah, ketemu orang. Yang ketemu dengan orang yang memiliki hobi yang sama, apa yang terjadi? Kalau ketemu sama orang, hobinya sama. Nyambung nggak ngobrolnya? Sama-sama suka bola, sama-sama suka badminton, sama-sama suka apa? Main gundu. Sama-sama suka mancing, sama-sama suka suka apa lagi ya? Oh gitulah. Orang yang memiliki hobi yang sama akan terjadi apa? Akrab. Bener nggak? Akrab. Sama nih saya sama dia, enak nyambung, akrab akhirnya. Tapi kalau nggak akrab gimana? Kalau nggak sama, nggak nyambung atau menjauh. Paham? Menjauh. Orang yang sama hobinya, sama-sama pengen belajar tajwid, duduknya di sini. Keluar rumah, jam segini duduknya sini. Ada orang yang keluar rumah pengen kerja, duduknya sono kerjanya. Nggak ketemu kan kita kan? Nggak ketemu. Dalam Al-Quran begitu sama dalam ilmu tajwid. Ada yang belajar makhraj itu rumah, makhraj itu rumah. Sifat itu karakter. Pemilik rumah akan keluar. Ketika keluar, dia akan bertemu dengan orang-orang di luar. Yang sama akan terjadi idgham. Yang sama idgham. Yang nggak sama izhar. Yang sama ba ketemu ba idgham. Sama hurufnya. Fama rabihat tijarah. Tak ketemu tak idgham. Karena sama. Ada yang berdekatan sifatnya. Nun sama ya berdekatan. Idgham. Fama ya. Fama ya nyambung. Idgham. Ada yang berjauhan. Nun sama hamzah rumahnya berjauhan. Yang satu rumahnya di sini, satu rumahnya di ujung. Gak ketemu. Paham? Gak ketemu. Izhar terus. Man'a. Izhar. Bisa dipahami? Ya. Izhar.
Maka hukum-hukum tajwid itu begitu pembahasannya. Hukum tajwid pembahasannya seperti itu. Ya. Jadi kenapa ada izhar, kenapa ada idgham? Sebab-sebab izhar kenapa? Jauhnya makhraj. Kenapa idgham? Dekatnya makhraj. Samanya huruf. Kenapa ikhfa? Kenapa ikhfa? Karena posisinya tidak dekat, tidak jauh, jadinya samar. Bisa dipahami sampai sini? Nah, itu hukum-hukum tajwid begitu pembahasannya sama. Nyambung ya? Bisa nyambung ya? Oke, taib. Kemudian yang keempat apa? Latihan lidah dan banyak mengulang. Belajar tajwid itu nggak bakalan sempurna kalau kita nggak mau ngulang-ulang. Diulang-ulang hurufnya. Diulang-ulang hurufnya. Jadi nomor satu, nomor dua, sama nomor tiga itu dilatih. Ketika membaca nun sakinah ketemu shad gimana? Al-sola. Ada yang membaca ang-sola. Ada yang membaca ang-sola. Mana yang benar? Kata Ustadz, ang-sola. Kita nggak nyambung-nyambung. Ang-sola. 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 Gimana cara mengucapkan yang benar? Ini nggak bakalan bisa kecuali harus dilatih. Dilatih. Fusahum. Ada yang baca fusahum. Ada yang baca fusahum. Mana sih yang benar? Kata Ustadz, yang benar fusahum. Itu ngelatih itu butuh proses. Fu. In kuntum. Ada yang membaca in kuntum. Ada yang baca in kuntum. Sama semua. Mana yang benar? In satu. In kuntum. Dua. In kuntum. Tiga. In kuntum. Yang mana yang benar? Satu, dua, tiga. Wow, Masya Allah. Satu yang benar ya. Coba. In kuntum. Silakan. Gitu. Ini hukum. Ya. Dan hukum ini harus dilatih. Yang kelima, ini nggak ada. Yang kelima, itu menyetorkan bacaan kepada seorang guru yang mutin. Yang kelima adalah menyetorkan bacaan kita kepada seorang guru yang mutin. Kira-kira kalau kita setorkan kepada guru yang nggak mungkin, bisa apa enggak? Ada perubahan apa enggak? Gurunya nggak ngerti bagaimana bacaan yang benar, tajwid yang benar, nggak ngerti batasan-batasan. Maka nggak bakalan bisa. Karena Syekh Ali Al-Ghamidi menukil sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah mengatakan, "Khudul Quran min arba'ah." Pelajari Al-Quran dari 4 orang. Maksudnya kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Kenapa Rasulullah mengatakan demikian? Padahal sahabat-sahabat banyak. Tapi Rasulullah katakan, pelajarilah Al-Quran dari 4 orang. Bini bni ummi abdin. Yang pertama dari Ibnu Mas'ud. Ditunjuk namanya sama Rasulullah. Karena orang-orang ini adalah yang ahli di bidangnya. Maka kalau kalian mau belajar bagus bacaannya, belajar sama yang ahlinya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Khudul Quran min arba'ah." Pelajari Al-Quran dari 4 orang. Dari Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah. Satu lagi, siapa? Ibnu Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Hah? Ibnu Abbas bukan? Hah? Siapa? Siapa tuh? Bukan, bukan, bukan. Siapa namanya? Anda lupa. Ada lagi yang keempat. Zaid bin Sabit atau siapa? Anda agak lupa. Ya. Ah, ini dia nih. Khudul Quran min arba'ah.
min ibni ummi abdin fabada'a bihi Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim maula Abi Hudzaifah. Yang pertama Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah. Ini 4 tokoh qurra para sahabat yang ahli dalam bidang Quran. Rasulullah mengatakan belajar sama itu ahlinya. Baik. Ya ini eh tadi. Sudah ya selesai ya tadi masail wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara'al jami'a hadza syarafa. Jadi itulah 10 poin pembahasan seputar mabadi ilmu tajwid. Selesai. Ya, sekarang kita masuk poin berikutnya. Istirahat dulu sebentar ya. Ya, kalian mau istirahat sebentar. Dan 5 menit aja, 5 menit, jangan lama-lama. Kita waktunya sudah kepake tadi. Ya, 5 menit aja istirahat. Silakan mau selonjoran badannya, mau rebahan sebentar silakan. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.